Ya, satu pujian yang sangat indah ya. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu Ruth untuk eh, membawakan materi. Ya, makasih Pak Jeffrey. Selamat malam semua teman-teman. Boleh saya minta buka kamera 3 detik aja. Saya tuh orang visual, jadi kalau saya udah lihat muka sebentar, saya bisa merasa saya terkoneksi dengan Anda. 3 detik saja. Sudah itu silahkan sesuai kebutuhan boleh dimatikan. Oh, makasih semuanya. Selamat malam. Oke, ya silakan mau ditutup lagi kalau. Oke, terima kasih banyak Pak Jeffrey dan beberapa teman-teman yang saya kenal di dalam grup ini yang malam ini tuh boleh mempercayakan saya untuk berbagi sesuatu. Mudah-mudahan apa yang saya bagi ini eh, sederhana tapi bisa dipahami dan ada pekerjaan Roh Kudus yang akan menguatkan di dalam kehidupan teman-teman. Saya izin buka dalam doa dulu ya sebelum saya masuk ke materi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang memuji Engkau, mengagungkan Engkau, mengingat betapa hebat, besar, dahsyat, dan mengagungkan Engkau dalam kehidupan kami, Tuhan. Kalau kami menarik nafas dan bisa membuangnya, ada kehidupan yang masuk dalam diri kami, itu adalah karena Tuhan. Kalau kami bisa berjalan, bergerak, dan menyelesaikan hari ini, itu adalah karena Tuhan. Jadi semuanya itu untuk Tuhan, di dalam Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Termasuk malam ini Tuhan, waktu ini kami mau nikmati dengan Engkau. Karena kami mengasihi Engkau Tuhan, kami mau menikmati, dan kami tahu bahwa ketika kami menikmati Tuhan, hidup kami akan dipenuhi, dikuatkan, dipulihkan dalam Engkau. Kami serahkan waktu ini dari awal hingga akhir, Tuhan yang bicara. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Saya sudah jadi co-host ya, Pak Jeff ya? Ya, sudah bisa share screen. Oke, nanti saya share. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Ruth Paulina Silaban, saya berdomisili di Bandung. Salah satu teman yang ada di sini cuma memperkenalkan saya dengan uh, komunitas ini dan juga lewat Pak Jeff, jadi saya bisa join komunitas ini sebetulnya baru ya mungkin sekitar 3 minggu. Tapi saya sangat banyak mendapat berkat dari chat-chat yang saya baca dan hal-hal yang dibagikan teman-teman di grup ini. Ini adalah salah satu berkat buat saya. Saya punya anak yang mengalami depresi, OCD, dan anxiety sejak tahun 2020. Nah, sebetulnya dari tahun itu saya jadi menyadari bahwa saya perlu belajar, saya perlu mengerti, dan saya sendiri perlu berubah untuk bisa mendampingi anak saya. Jadi mungkin apa yang saya bagikan malam ini itu sedikit banyak juga hal-hal yang sudah pernah saya lewati. Semoga itu bisa jadi sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman di sini. Saya akan share screen apa yang akan saya bagikan malam hari ini. Oke, saya mau membagikan ada uh, satu prinsip dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Saya mungkin akan general saja bicara kepada teman-teman yang baik yang penyintas maupun yang caregiver. Saya mau bicara tentang tertanam, bertumbuh, dan berbuah. Dasar dari sharing saya malam ini adalah Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Saya bacakan ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Kita punya Tuhan Yesus, kita percaya. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ayat ini padat sekali ya, padat sekali. Kalau mau direnungkan satu-satu itu kaya sekali. Saya mau mengajak teman-teman sedikit perlahan-lahan melihat apa yang paling nggak kita bisa renungkan.
Yang pertama itu hidup tetap di dalam Yesus. Kalau kita sudah mengenal Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus, ya tetaplah di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana ya jaga hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Kalau kita punya teman kan kita akan berusaha terus untuk menjaga hubungan kita. Demikian pula dengan Tuhan. Kita jaga hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Di sini dikatakan Yohanes 15 ayat 14 itu tentang pokok anggur. Sebenarnya kalau teman-teman ada yang ingat, ya tinggallah tetap di dalam pokok anggur itu. Kita terkoneksi dan terhubung setiap saat dengan Yesus Kristus. Ini artinya ya sepanjang hari, sepanjang waktu, bicara sama Tuhan, ingat Tuhan, panggil Tuhan gitu ya. Lagi ngapain, lagi down, lagi up, ya ingat Tuhan. Kalau saya memang bilang aja nama Tuhan, karena saya tahu nama Tuhan Yesus itu nama di atas segala nama. Ketika menghadapi sesuatu, ketika menghadapi anak saya lagi tantrum, ya panggil nama Tuhan Yesus, jadi terkoneksi. Dan mengakses kasih karunia Tuhan. Ini luar biasa karena jalan mengakses kasih karunia Tuhan itu terbuka lebar. Gak ada lagi rintangan halangannya. Akses juga pengampunannya, akses juga kekuatannya. Jadi nikmatin sama Tuhan Yesus tuh nikmati. Eh, hidup tetap dalam Tuhan Yesus tuh ya nikmati hubungan sama dia. Akrab gitu ya. Kalau mungkin rasanya nggak terlalu akrab, ya minta sama Tuhan Yesus, Tuhan aku mau akrab dengan Tuhan gitu. Dan saya percaya Tuhan Yesus tuh mau akrab sama kita. Itu dia akan memberikan itu bagi kita. Berakar dalam Yesus Kristus. Nah, kalau kita tetap dalam Tuhan Yesus itu ya berakar di Dia ya. Saya pasang foto di sini ada akar yang begitu dalam dan kuat membuat meskipun tanahnya mulai sedikit tergerus tapi pohon ini masih berdiri. Cara berakar itu mengenali firman Tuhan. Di firman-Nya itu kita berakar, di firman-Nya itu kita menancapkan diri kita. Ada kerinduan, akrab dengan firman Tuhan, baca firman Tuhan, direnungkan. Direnungkan itu dipikir-pikirkan ulang ya, ini Tuhan bicara apa di sini. Hafalkan, itu perlu sekali belajar menghafal firman Tuhan. Kalau teman-teman punya post-it note, itu yang kita bisa tempel di mana-mana. Ini ya, tulis ayat firman Tuhan, tempel di kulkas, tempel di cermin kamar mandi itu saya tempel-tempel firman Tuhan supaya anak saya ketika dia masuk di kamar mandi itu dia juga baca firman Tuhan. Jadi itu termasuk salah satu hal yang bisa kita lakukan. Lalu diterapkan, lalu ditaati, lalu dilakukan. Dan bersandar pada janji Tuhan. Ini salah satu yang penting sekali. Berakar tuh ya termasuk di situ kita menaruh pengharapan kita dan keberadaan kita kepada janji Tuhan. Karena Tuhan itu apa ya, janji Tuhan tuh akan terjadi kalau kita menyandarkan diri kita kepada janji Tuhan. Lalu dibangun. Dibangun ini adalah setelah akarnya kuat, ya ke atasnya juga akan kuat. Tetap bertumbuh dalam musim apapun. Saya mau jelaskan lebih dalam lagi tentang musim ya. Apakah itu musim dalam bentuk usia? Jadi ketika kita masih muda, ketika kita usia uh, belum menikah, lalu kita menikah, lalu kita punya anak, lalu kayak sekarang anak-anak saya udah siap, udah satu udah keluar dari rumah, satu lagi siap untuk keluar dari rumah. Tetapi ada satu prinsip yang saya diajarkan oleh pembimbing rohani saya, bertumbuh terus di dalam musim apapun, termasuk musim-musim kehidupan pada waktu kita sedang mengalami hal-hal yang lancar, semua tenang, semua berjalan seperti yang kita harapkan, atau di musim-musim di mana ada goncangan, ada tragedi, ada satu hal yang mengejutkan, ada kekecewaan, itu tetap bertumbuh. Jadi terus aja bertumbuh. Kita bangun hidup kita di dalam musim apapun yang kita hadapi. Nah, terutama di musim-musim sulit memang kita harus kuatkan hati kita gitu ya. Saya mau tetap bertumbuh di sini. Menjadi lebih baik dari kemarin.
Ini adalah satu prinsip yang penting ya. Kalau kita berpikir, "Saya mau jadi lebih baik seperti ini nanti," itu mungkin agak sulit diukur. Tapi kalau saya bilang hari ini saya mau lebih baik dari yang kemarin, dalam satu atau 2 hal saja, itu adalah satu kemajuan yang patut dirayakan, patut disyukuri. Itu artinya kita membangun hidup kita di atas, Kristus, karena kita ingin lebih baik dari kemarin. Kemauan untuk berubah, baik bagi kita yang menjadi caregiver atau kita yang menjadi penyintas, eee, tidak mudah, tetapi ingat-ingatlah saya mau berubah menjadi lebih baik, saya mau berubah menjadi lebih, maju atau lebih bisa menguasai diri atau ada hal-hal yang kita ingin lebih baik, kita tetapkan hati kita. Kadang-kadang ada sih hari-hari di mana kita rasanya kayak, "Aduh, capek," gitu ya. Tetapi habis dari situ bangkit dan kembali lagi, saya mau berubah menjadi lebih baik." Karena siapa yang ada dalam Kristus, dia ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang kemarin udah, yang baru sudah datang. Jadi hari ini ada yang baru lagi, kita bisa menjadi lebih baik lagi. Dan bersandar terus kepada Roh Kudus. Roh Kudus itu penolong yang dikasih 24 jam buat kita. Ada, hari-hari di mana ketika anak saya itu di dalam satu kondisi yang sangat-sangat terpuruk, itu saya sulit tidur, terbangun berkali-kali pada malam hari. Tapi belajar pada waktu terbangun, ya berdoa dan minta pertolongan Roh Kudus untuk saya dan untuk anak saya. Kadang-kadang kita sendiri sebagai caregiver itu, dilanda anxiety juga ya, kecemasan gitu tentang bagaimana nih kondisi orang yang sedang kita dampingi. Itulah Roh Kudus menjadi, penghibur dan mengingatkan kita dan menguatkan kita. Itu dibangun, bangun terus. Lalu iman yang teguh kepada Yesus Kristus. Nah, iman sendiri saya sudah singgung tadi, itu dari membaca firman Tuhan. Dan iman itu adalah kekuatan kita untuk menghadapi, apa yang apapun saja yang uncertainty ya, yang tidak pasti di depan kita. Itu iman. Dan iman itu datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Tadi saya sempat katakan juga menghafal ayat, belajar menghafal ayat karena ketika kita di dalam suatu kondisi, sekali lagi, kalau pada waktu kondisi itu berhadapan dengan situasi anak saya, yang mungkin saya blank, tapi yang keluar itu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu menolong saya untuk tenang terlebih dahulu gitu. Jadi saya bisa menjalaninya. Jadi firman itu menjadi, dasar buat iman kita juga bertumbuh. Jangan mau diombang-ambingkan. Eee, Iman itu kalau berdasar pada firman, itu dia kan punya landasan yang kuat. Tapi kalau tidak berdasar pada firman, ya imannya tuh kayak diombang-ambingkan, mudah sekali mendengar yang ini, "Oh jadi begini ya," mendengar yang itu, "Oh tapi yang ini bilang begitu," lalu kita akan dibingungkan oleh itu. Tapi iman kita berdasar pada firman, itu akan menjadi kuat. Jadi seperti akar yang tadi gambar pertama. Ini termasuk tanya Tuhan dulu, tanya Tuhan dulu. Ini juga satu disiplin ya saya rasa ya. Ketika ada hal terjadi, terutama ketika kita menghadapi keadaan-keadaan yang kita belum pernah, itu mungkin kecenderungan kita tuh cari solusi gitu ya, atau tanya orang, atau ini yang mau diapain dulu gitu. Kita belajar tanya Tuhan dulu, "Tuhan saya harus ngapain?" Baru kita konsul sama pihak lain, baru kita, cari informasi, baru kita, eee, apa ya, belajar atau, telepon misalnya gitu ya. Tapi sekali lagi selalu tanya tuh, bahkan hanya split second ya dalam pada waktu kita, "Aduh ini harus ngapain ya? Tuhan tolong, aku harus ngapain?" Itu. Dan itu tuh Tuhan pasti tolong, karena kita mau bergantung kepada Dia. Yang terakhir, limpah dengan syukur. Ini adalah satu hal yang, menurut saya sangat-sangat, eee, mengubah cara bagaimana saya menghadapi kondisi-kondisi anak saya, terutama karena saya tidak tahu seberapa panjang, proses ini.
Tapi ketika belajar berterima kasih pada Tuhan setiap hari untuk kemajuan-kemajuan kecil saja, itu membuat hati saya terangkat. Itu membuat saya menyadari bahwa ada yang bergerak, ada yang berubah. Tuhan bekerja dan berkarya. Dan limpah dengan syukur, belajar hidup cukup. Eh, Ekspektasi-ekspektasi kita itu kita sesuaikan dengan eh, keyakinan kita sama Tuhan, bukan sesuatu yang kita inginkan secara pribadi. Ini benar-benar seperti ada kerendahan hati ya, Tuhan, aku bersyukur karena yang aku alami sekarang itu cukup buat aku gitu. Dan aku akan tetap bersyukur sama Tuhan. Dan mungkin yang lebih praktis itu ada 3 hal, saya kalau doa pagi-pagi itu coba ada 3 hal yang saya mau syukuri sama Tuhan hari ini. 3 aja sederhana, saya bersyukur saya bangun, seluruh keberadaan saya masih sehat, saya masih bergerak, saya bersyukur untuk, pertolongan Tuhan, saya bersyukur untuk, matahari pagi, udara segar, saya bersyukur untuk, keluarga saya, atau kadang-kadang sesudah 3 menjadi 4, menjadi 5, dan sebenarnya kalau lebih lagi itu kita bisa diangkat hati kita karena kita mensyukuri dan kemudian bisa seperti fokus ya, kepada apa yang penting dan hal-hal yang tidak penting itu akan, seperti tidak perlu gitu. Nah itu menolong sekali. Jadi ini adalah hal-hal yang sebenarnya Kolose 2 ayat 6, 7, satu kehidupan yang, eee, sungguh-sungguh penuh sebenarnya dan bermakna. Jadi, Kolose 2 ayat 6, 7 tadi saya katakan di awal ini padat, syarat dengan, satu, eee, apa ya, pengajaran dan satu, makna yang dalam. Nah, dengan itu kita akan bisa berbuah dengan satu kehidupan yang, tadi kita, bicarakan, itu kita akan berbuah. Tadi saya, singgung tentang tertanam, lalu saya singgung tentang, bertumbuh. Nah, kalau sudah tertanam dan bertumbuh, itu pasti ada buahnya. Dan buah ini ya pertama kemuliaan untuk Tuhan. Kita bisa jadi berkat buat orang lain, orang-orang terdekat, orang-orang yang kita temui, di mana kita berada. Kita jadi pengaruh, kita bisa membuat orang lain terinspirasi atau imannya bertumbuh, atau ingin berubah, atau ingin lebih dekat sama Tuhan, ingin hidupnya lebih baik, itu adalah pengaruh. Kemudian kita jadi teladan. Ada orang-orang yang bisa melihat bagaimana kehidupan kita itu bertumbuh dalam Tuhan menjadi sebuah dorongan buat orang lain bertumbuh. Nah, di bagian berikutnya, saya ingin membagikan hal-hal yang praktis bagaimana menata atau membangun kehidupan yang tertanam, bertumbuh, dan berbuah. Ini lebih ke praktis apa yang bisa dilakukan sehari-hari. Nah, saya mulai dengan kutipan dari seorang penulis. Dia mengatakan, "How we spend our day is, of course, how we spend our lives." Kalau kita melakukan hidup kita tuh kan hari ke hari. Jadi bagaimana kita hidup pada hari itu dan hidup berikutnya dan hari-hari berikutnya, itu adalah bagaimana kita menghidupi seluruh kehidupan kita. Jadi sebetulnya satu hari itu berharga untuk direncanakan dan dijalani dengan baik. Dan hari berikutnya itu penting untuk dijalani dengan baik. Dan seterusnya seluruh kehidupan kita akan bisa kita jalani dengan baik. Izinkan saya membagikan 7B. Ini sebetulnya saya dapat dari seorang teman, seorang mentor rohani juga. 7B itu adalah 7 area hidup yang perlu atau bisa kita rencanakan supaya kita bisa tetap tertanam, bertumbuh, dan berbuah. Jadi tertanam di dalam satu fondasi atau satu hal yang kuat, bertumbuh artinya kita terus bergerak lebih baik, dan berbuah yaitu kita bisa menjadi berkat. B pertama itu belief. Belief itu adalah hal-hal dalam hidup kita
yang ada hubungannya sama keyakinan kita. Belief ini sendiri itu akan menjadi satu pendorong tingkah laku, keputusan, perkataan kita. Jadi kalau belief kita benar, itu hal-hal lain dalam hidup kita tuh akan jadi benar. Tapi kalau belief kita goyang-goyang, hal-hal lain dalam hidup kita tuh akan goyah. Kalau belief kita salah, hal-hal dalam hidup kita akan salah. Nah, belief kita itu harus berdasarkan pada firman Tuhan. Firman Tuhan itu kan absolut ya, kita percaya absolut, dia nggak berubah. Jadi belief kita tertanam di situ. Nilai-nilai dari belief kita itu, kepercayaan kita itu adalah nilai-nilai firman Tuhan. Kalau nggak berubah, yaitu dia akan kuat. Siapa kita? Siapa Tuhan kita? Eh, saya cukup terkesan kalau lihat bagaimana generasi sekarang mempercayai begitu banyak hal dan begitu satu hal berubah, bagaimana dia melihat dirinya, melihat Tuhan, melihat orang lain, itu juga berubah. Nanti 1-2 tahun lagi ada satu pandangan berubah, berubah lagi dia melihat dirinya, berubah lagi dia melihat Tuhan, berubah dia melihat sekitar. Jadi ini terus akan berubah-ubah. Tapi kalau belief-nya berdasar pada sesuatu yang absolut dan tidak berubah, itu dia akan tetap. Hal yang kedua itu body. Body ini adalah satu hal di mana kita bisa bergerak mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, dalam hal ini, body itu perlu istirahat, perlu makanan bergizi, suplemen kalau perlu, tetap bergerak, tetap berolahraga karena tubuh kita membutuhkan itu, mengelola stres dan tekanan-tekanan supaya itu tidak jadi penyakit ke tubuh kita, dan termasuk disiplin memeriksa kesehatan kita. Jangan cuek gitu ya. Ini body adalah satu hal yang penting. Lalu beloved adalah orang-orang yang kita sayang, yang dekat sama kita, pasangan kita, eh, anak-anak kita, atau orang tua kita, dengan siapa kita berada, sediakan waktu untuk mereka. Benar-benar ya, terencana gitu, intentional gitu untuk mereka. Dan hal-hal yang bisa kita lakukan juga ya ciptakan acara khusus yang menguatkan kebersamaan. Jadi itu kayak satu tradisi gitu ya, di mana keluarga ini atau kita dengan orang-orang yang dekat itu tuh punya momen yang spesial. Ini perlu sekali karena kalau tidak direncanakan bisa terlewat begitu saja karena kesibukan atau karena ada hal-hal lain yang tiba-tiba urgent, mendadak harus dikerjakan sehingga yang beloved ini, yang orang-orang kita sayang ini kemudian akan terlantar gitu. Jadi ini perlu. Lalu bisnis. Bisnis itu perlu dipikirkan apakah kita memilih pekerjaan yang baik, apapun pekerjaan itu, menikmati pekerjaan kita karena itu Tuhan kasih sama kita untuk kita berkarya, lalu dapat penghasilan dari pekerjaan itu yang cukup untuk kehidupan kita, lalu menjadi berkat lewat pekerjaan kita. Jadi apapun yang kita kerjakan, saya tahu di dalam komunitas ini ada yang crochet, ada yang bikin pekerjaan tangan, ada yang mengajar Mandarin, itu ya. Saya kalau baca itu banyak sekali sebenarnya talenta-talenta dari Tuhan. Nah, itu adalah pekerjaan yang bisa kita kerjakan. Lalu best friend, ini juga adalah satu area yang penting, memiliki sedikitnya satu orang teman dekat untuk kita cerita, curhat ya. Dan sediakan waktu untuk bertemu teman dekat itu untuk terkoneksi dan dibangun. Tentu saja teman ini adalah teman yang setara di dalam tujuan, setara di dalam hal-hal yang kita mau kerjakan gitu ya, supaya kita benar-benar dibangun. Karena ada juga teman-teman yang nggak akan membangun kita, jadi ya bukan kita menyingkirkan mereka, tapi kita pilih dengan siapa kita mau berteman. Dan bergabung dalam satu komunitas, terhubung dengan orang-orang yang bertumbuh. Ya, contohnya komunitas ini. Jadi ini penting sekali. Kemudian budget. Budget ini adalah satu area yang juga sangat penting di mana kita kelola uang kita atau apa yang kita miliki. Apakah kita masih dapat menabung? Apakah kita punya barang-barang yang kita pelihara dan kita rawat?
Apakah kita bisa menahan diri, mengelola untuk berbelanja itu kapan, seberapa gitu ya. Mencukupkan diri ini juga adalah bagian dari budget. Jadi di dalam apa ya, masyarakat yang sekarang tuh beli gitu ya, kayaknya spend gitu. Mau yang baru gitu ya. Itu sebetulnya punya hikmat lah gitu ya. Apakah kita terus di eh, apa tempted by digoda gitu ya, atau kita bisa bilang saya masih punya ini dan ini cukup gitu. Itu adalah bagian dari budget juga. Lalu masih bisa memberi kepada orang lain karena kita masih punya ruang untuk memberi. Lalu be renewed, ini yang terakhir, ini juga adalah satu hal yang penting. Bagaimana kita menyempatkan dalam hidup kita tuh untuk mengembangkan diri dan talenta yang kita punya. Karena kita tuh selalu bisa menambahkan kepada diri kita tuh sesuatu yang lebih baik. Selalu bisa. Tuhan tuh bikin otak kita dan diri kita tuh bisa gitu. Jadi mau usia berapapun, kadang-kadang saya nggak terus setuju ya kalau orang udah umur berapa, ya kita udah umur segini nggak bisa belajar gitu ya. Tapi sebenarnya itu nggak tidak valid ya menurut saya. Mau umur 50, 55, 60 mau belajar Canva, mau belajar AI, mau belajar eh, apa gitu ya. Saya sendiri pun masih ingin belajar tari daerah gitu ya, karena selalu bisa mengembangkan diri kita. Terus belajar, learning for a lifetime. Kemudian terus berbagi. Nah, kalau kita sudah dapat sesuatu, ngasih lagi sama orang. Karena waktu kita kasih, itu berlipat ganda di kita dan jadi berkat buat orang lain. Kemudian berani coba hal yang baru. Eh, Kadang-kadang, nah sekali lagi ya, aduh saya takut, apakah takut eh, rugi atau saya nggak bisa, atau nanti, saya udah umur segini, atau apa, ada rintangan-rintangan yang sebenarnya nggak real. Rintangan itu di pikiran kita. Nah jangan, kita berani mencoba hal yang baru. Tentu dengan hikmat ya. Lalu rencanakan pengembangan diri. Sediakan waktu untuk self-care. Ini saya sempat diskusi juga dengan beberapa teman di sini untuk self-care itu apa gitu ya. Ya hal-hal yang kita senangi, misalnya self-care Anda berkebun, atau self-care Anda bermain musik, atau self-care Anda berolahraga, lakukan itu. Lalu mengembangkan hobi. Seorang konselor, mungkin teman-teman tahu, Pak Julianto Simanjuntak bilang hobi itu adalah gudang kesenangan. Itu Tuhan kasih untuk kita mendapatkan satu kenikmatan hobi itu. Jadi kerjakan dan kembangkan hobi itu. Banyak orang, aduh saya sibuk, atau saya terlalu ini, saya nggak mungkin melakukan hobi. Sebetulnya sayang juga gitu ya. Karena hobi itu adalah tempat kita mendapatkan kepuasan. Nah, dari 7 hal ini, secara cepat aja saya share ya, tapi saya akan menantang teman-teman dengan sebuah tabel seperti ini. Dari 7B itu bisa dicentang di sini hal-hal itu mau saya lakukan kapan. Contoh, kalau belief saya centang semua, karena dari Senin sampai Minggu itu saya akan lakukan itu. Kalau body saya centang 3, karena saya 3 kali seminggu misalnya jalan pagi gitu ya. Kalau beloved saya ada 2 kali misalnya, atau sekali saya biasanya habis gereja dengan suami saya pergi makan di tempat makan yang kami suka, dan setelah itu kami ngobrolin misalnya khotbahnya apa. Jadi itu dengan beloved. Bisnis, saya adalah guru, saya mengajar, jadi saya centang 2 kali, misalnya saya belajar, 1 kali lagi saya mengajar, memberi pelatihan kepada guru-guru. Kemudian best friend, sekali seminggu saya ketemu sama teman saya, atau eh, doa atau Zoom sama teman saya gitu. Nah, budget apa nih yang saya masukkan di sini? Biasanya saya apakah memberi atau mencoba mengatur barang-barang yang saya punya, mana saya nggak pakai lagi saya kasih sama orang, itu termasuk di situ, mungkin sekali seminggu. Lalu be renewed, ini sekali atau 2 kali seminggu, apakah itu ke salon mungkin, atau pijit, atau mungkin baca buku, atau mungkin main musik, atau apa aja lah. Jadi ini hal-hal yang membuat kita seperti refresh. Nah, ini adalah sebuah tabel
yang dari 7 hal tadi itu bisa kita masukkan di sini sehingga kita bisa tertanam, kita bisa bertumbuh di dalam hal-hal ini, dan kita nantinya bisa berbuah. Karena contohnya kalau saya ketemu sama best friend saya sebetulnya sharing. Jadi itu adalah berbagi hidup. Jadi itu adalah menjadi berkat. Nah, ini adalah sebuah contoh. Saya berharap bahwa ini tuh bisa menolong teman-teman untuk dapat gambaran bagaimana kehidupan kita di dalam Tuhan tuh bisa direalisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sampai di sini aja sharing saya. Saya berdoa Tuhan tolong ini untuk terus-menerus menjadi perenungan teman-teman di sini dan betul-betul bisa bermanfaat. Tuhan memberkati. Kembali ke Pak Jeff ya.